besar setiamu, besar setiamu Bapa, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh menyadari jikalau kami masih ada sampai pada pagi siang hari ini, dengan kekuatan, kesehatan, dan bahkan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk beribadah bersama di tempat ini. Semuanya karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu nyata bagi kami dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya di mana kami akan membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan, bimbingan, pimpinan Roh Kudus, agar biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari ya Tuhan berfirman, kami siap dengar hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Semua kita yang siap mendengar firman, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Iya, pertama-tama saya harus minta maaf kepada Pak Jab yang harus berkhotbah pagi hari ini. Gara-gara saya, beliau tidak menyampaikan apa yang sudah disiapkan. Ya, puji Tuhan. Dan terima kasih untuk jemaat Tuhan di tempat ini, Pak Gembala dan semua para pengerja, bahkan semua jemaat yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Iya, saya berharap apa yang saya sampaikan sebentar tidak mengurangi sukacita berkaitan dengan tema tahunan yang sudah ditetapkan. Itulah disiplin rohani. Lalu kemudian ada tema juga yang sudah ditentukan, itu mengunyah firman. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan tidak mengurangi sukacita jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, dengan mencoba membaca dan merenungkan firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, saya baca, Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab, kitab suci maupun handphone suci. Ya. Puji Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 1 seterusnya, firman Tuhan demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, bukan Yohanes Patesina. Ya, jelas bukan Yohanes Patesina. Ya, ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ya, ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi tema perenungan firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 ini, kita terfokus pada ayat 3-nya. Ya, menjadi pelaku firman. Ya, menjadi pelaku firman. Saya baca sekali lagi ayat 3-nya. Berbahagialah ia yang membacakan
dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mendahului khotbah saya ini dengan membacakan pernyataan dari seorang teolog, seorang penulis. Dia berkata begini berkaitan dengan kitab Wahyu. Secara lebih umum, kepada semua orang yang membaca atau mendengar kata-kata nubuatan ini, suatu hak istimewa yang penuh berkat jika kita dapat menikmati sabda-sabda Allah. Suatu hal yang penuh berkat jika kita dapat mempelajari kitab suci. Suatu hak istimewa jika kita tidak hanya dapat membaca sendiri kitab suci, tetapi juga mendengarnya dibacakan oleh orang lain. Kemudian dia lanjutkan, tidak cukup bagi keterberkatan kita bahwa kita membaca, bahwa kita mendengar kitab suci, tetapi kita juga harus menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Ya. Jadi kita tidak hanya sampai kepada membaca, bagi yang baca, tidak sebatas hanya mendengar bagi yang mendengar, tetapi bagi yang baca maupun yang mendengar, ya sama-sama memutuskan untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kemudian dia katakan begini, saya masih lanjut dengan pernyataan itu, bahwa secara keseluruhan kitab Wahyu menyingkapkan secara sempurna rahasia tentang keilahian Kristus, menyatakan kemenangan Kristus yang kekal, juga menyatakan relasi Dia dengan jemaatnya. Ya, disingkapkan kepada hamba-hambanya atau kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya karena itu maka saya sengaja memutuskan untuk memberi tema dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu menjadi pelaku firman. Ya, sebagaimana pernyataan awal tadi dari seorang teolog yang adalah seorang penulis, bahwa kita tidak hanya sampai sebatas membaca bagi yang membacakannya, tidak hanya sebatas mendengar bagi yang mendengar, tetapi bagi yang membaca maupun yang mendengar, kita harus sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan yang kita baca maupun yang kita dengar. Karena orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan, bukan hanya sebatas membaca, bukan hanya sebatas mendengar, tetapi melakukan apa yang dibaca dan melakukan apa yang didengarnya. Itulah orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua di sini ingin menjadi orang yang berbahagia. Amin. Atau yang tidak mau berbahagia, untuk apalah kita ibadah di sini? Saya percaya bahwa kita semua rindu menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Tetapi mari kita mencoba merenungkan apa kata firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kita, yaitu menjadi pribadi yang berbahagia atau menjadi yang diberkati Tuhan, itu memang sungguh-sungguh terwujud nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara, kitab Wahyu dimulai dengan pernyataan ini. Dikatakan inilah wahyu, ayat 1. Ya, inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu, atau dalam pengertian menyingkapkan sesuatu yang tertutup. Tujuannya agar orang lain dapat melihat. Tujuannya agar orang lain dapat memahami. Tujuannya agar setiap orang boleh mengerti dengan jelas. Untuk supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa mengerti, maka Tuhan menyingkapkan, membukakan apa yang menjadi rahasia yang terselubung itu. Kita hanya bisa memahami, mengerti wahyu atau firman Tuhan
Jikalau Tuhan sendiri yang menyingkapkan, membukakannya, menyatakannya kepada kita. Pemahaman, pengetahuan, kepintaran kita terbatas. Karena itu setiap kita sebelum membaca firman Tuhan kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sepintar apapun kita. Ya, bahkan mungkin kita bisa lulus dengan cum laude sekalipun. Saat kita membaca firman Tuhan, kalau Tuhan tidak singkapkan, Tuhan tidak bukakan, maka kita sekedar baca. Dan apa yang kita baca bisa terlewat begitu saja. Karena itu kita butuh tuntunan Tuhan. Setiap kali saat kita membaca, merenungkan firman, bahkan saat kita menyampaikan firman atau berkhotbah. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dan dikatakan dan rahasia itu dinyatakan kepada Rasul Yohanes. Oleh karena itu kitab Wahyu adalah merupakan pengalaman rohani yang nyata. Yang dialami oleh Rasul Yohanes. Inilah yang menjadikan kitab Wahyu menjadi penting. Karena merupakan rahasia ilahi yang disingkapkan. Ini bukan karangan, ini bukan pikiran. Dan ini bukan imajinasi dari seorang pribadi yang namanya Yohanes. Bukan. Ya. Dan pengalaman rohani ini dialami oleh Yohanes. Ya, sebagaimana firman Tuhan ayat 9 di Pulau Patmos. Kita tidak merenungkan itu secara khusus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jika kita memperhatikan ayat 2 pembacaan kita tadi. Yaitu Yohanes bersaksi tentang firman Allah. Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Pertama-tama firman yang dimasukkan adalah kitab Wahyu ini. Ya. Tetapi kemudian dalam pengertian yang lebih luas. Menunjuk atau merujuk pada Alkitab. Yang adalah firman Allah. Secara keseluruhan. Jadi Alkitab, kitab suci yang ada di tangan kita. Adalah firman Tuhan. Kita harus mulai dengan ini. Karena ini pernyataan penting. Alkitab bukan berisi firman. Alkitab adalah firman Tuhan. Hati-hati dengan pernyataan Alkitab berisi firman. Ya, karena pernyataan Alkitab berisi firman itu datang dari orang-orang yang saking pintarnya. Ya, karena di balik pernyataan itu punya pengertian. Kalau Alkitab berisi firman itu berarti di Alkitab tidak semua firman. Ya, ada firman, ada yang bukan firman. Tetapi kita sebagai orang Injili, kita menerima Alkitab seutuhnya adalah firman. Kita tidak akan menjelaskan itu secara jauh, tapi ini sekedar dasar untuk menolong kita. Jadi kalau ada pendeta yang khotbah Alkitab berisi firman, hati-hati dengan pernyataan itu. Karena nantinya kita ketemu seperti Ayub itu bukan firman Tuhan menurut mereka. Ya, itu cerita dongeng bangsa Israel yang diangkat, dimasukkan dalam Alkitab. Untuk menguatkan orang Kristen supaya apabila mengalami pergumulan yang berat seperti Ayub tetap kuat dan teguh. Itu bukan firman, itu cerita dongeng bangsa Israel. Ya, tidak ada katanya menurut mereka orang yang pernah hidup dalam sejarah dunia yang bernama Ayub yang pernah mengalami seperti itu. Nah, belum lagi Yesus berjalan di atas air. Menurut mereka tidak. Yang benar menurut mereka Yesus berjalan seair sebatas mata kaki. Ya. Jadi itu saking pintarnya ya itulah. Ya, jadi menurut mereka begitu. Belum lagi Yunus di perut ikan. Ya, karena menurut mereka yang benar ikan harus di perut Yunus, bukan Yunus di perut ikan. Ya. Yang benarnya harus ikan di perut Yunus. Ya, harusnya Yunus di perut ikan. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, bahkan yang lebih mengerikan. Ya, mereka dengan pernyataan yang gampang, yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah hidup dalam sejarah dunia ini. Jadi hati-hati mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Apabila orang menyebut nama Yesus, Bapak Ibu Saudara harus bisa cerna, Yesus yang mana yang sedang dia beritakan. Apakah Yesus yang adalah pribadi yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini, yang lahir, mati, bangkit, ya dan seterusnya. Apakah itu Yesus yang dia khotbahkan? Ya, kita harus bisa bedakan karena ada Yesus lain yang mereka khotbahkan. Ya, Yesus yang mereka khotbahkan
adalah Yesus yang sekedar diimani. Seakan-akan pernah ada, tetapi sebenarnya tidak ada pernah hidup dalam sejarah dunia ini. Sekedar diimani. Ya. Beda Yesus yang diimani dengan Yesus yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini. Oleh karena itu jemaat harus mengunyah firman. Baca, renungkan, belajar firman dengan sungguh-sungguh. Supaya bisa tahu. Ya siapapun pengkhotbah itu supaya kita bisa tahu. Supaya kita tidak sekedar amin, amin. Ada amin? Amin. Padahal tidak tahu. Ya amin yang mana ini? Ya. Sekedar amin. Tapi waktu dia tanya amin, renungkan, pikirkan baik-baik. Ya, apa yang dia ucapkan ini, patutkah saya aminkan atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak baca, renungkan, belajar. Bahkan istilah yang dipakai di sini, mengunyah firman itu. Ya, tidak sekedar ikut-ikutan. Ya. Habis saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ini hal yang penting. Ya. Itu baru pendahuluan, sekarang baru kita mulai khotbahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita menjadi pelaku firman, ayat yang ketiga. Sekali lagi dikatakan demikian, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dia pakai kata diberkatilah setiap orang. Yang baca, yang dengar, dan yang menuruti atau merenungkan, melakukan. Sedangkan dalam terjemahan yang lain dia pakai kata berbahagialah orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini serta menuruti. Ya, saya suka dengan perbandingan terjemahan untuk menolong kita. Bahkan ada satu terjemahan yang lain berkata begini, diberkatilah orang yang membaca kata-kata nubuat ini atau firman Tuhan dan mendengarnya serta mematuhi. Mematuhi. Jadi ada kata mematuhi, ada kata menuruti, ada kata melakukan. Itu menjadi hal penting untuk menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara, jika kita memperhatikan apa kata firman Tuhan ini, ternyata orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan, ya adalah orang yang atau pribadi yang tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tetapi mereka yang membaca, mereka yang mendengar, serta melakukan apa yang dibaca, melakukan apa yang didengar dalam kehidupan setiap hari. Itulah orang yang berbahagia. Itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu betapa pentingnya. Sekalipun baru kasih tahu kemarin Bapak Gembala berkaitan dengan tema disiplin rohani, mengunyah firman. Wah, itu hal penting untuk menjadi perenungan kita secara serius. Harap setelah semua sesi-sesi itu perenungan, ya semua itu selesai, kita tidak hanya sekedar ya menambah pengetahuan kita, tapi kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan rohani kita hari lepas hari. Iya, karena bagi saya inilah yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kekristenan dalam segala zaman. Ya, bukankah manusia pertama Tuhan telah berfirman, kan? Dia dengar, tapi faktanya dia tidak melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada dia. Itulah kegagalan pertama. Dan kemudian dalam sejarah dunia sampai sekarang ini, bahkan dunia sekarang ini bukankah semakin gila-gila? Ya, termasuk kita yang adalah aktivis dalam kegiatan ibadah, aktivis dalam kegiatan rohani, bahkan termasuk kita yang terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan gereja sekalipun. Ya. Belakang ini semakin gila-gilaan. Dalam pengertian hidup sangat bertentangan dengan firman. Karena itu sekali lagi apa yang menjadi tema besar di tempat ini, ini harus sungguh-sungguh dengan serius. Kita mempelajarinya dan tidak hanya sekedar menambah pengetahuan.
tetapi menolong kita bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan kekristenan kita hari lepas hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini menjadi penting. Karena kita tidak sedang berhadapan dengan permasalahan, karena kita sedang berhadapan dengan permasalahan yang serius dalam kehidupan kekristenan. Dalam hubungan dengan bagaimana menjadi pelaku firman. Karena yang tahu firman itu banyak. Ya. Sudah terlalu banyak kita menjadi orang yang sangat mengetahui apa firman. Tetapi persoalannya, ya, yang melakukan firman itu. Sehingga saya katakan bahwa ini menjadi bagian yang menjadi perenungan penting untuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang pertama berkaitan dengan menjadi pelaku firman. Siapa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi pelaku firman? Ya. Kalau kita perhatikan tadi dalam bacaan kita, dikatakan berbahagialah orang yang membaca. Kemudian orang yang mendengar kata-kata nubuat ini. Jadi yang baca maupun yang dengar. Baca di sini kalau kita telusuri kitab Wahyu ini, yang dimaksudkan adalah yang baca Taurat Tuhan, yang baca itu di bait Allah. Ya. Atau dengan kata lain sesederhana mungkin saya coba untuk menolong kita. Dalam pertemuan ibadah ini, yang dimaksudkan dengan yang membaca itu saya. Sedangkan yang mendengar adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga secara sederhana sekali praktisnya, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk menjadi pelaku firman. Tidak sekedar saya baca di depan, tidak sekedar Bapak Ibu Saudara dengar apa yang saya baca dan saya khotbahkan. Tetapi baik saya maupun Bapak Ibu Saudara, saya sebagai pengkhotbah, katakanlah sederhana, Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat yang adalah pendengar khotbah saya, kita harus serentak sama-sama untuk menjadi pelaku firman. Ya. Sudah terlalu banyak ya, pengkhotbah hebat. Terlalu banyak kekristenan orang yang saat ini satu sisi angkat jempol karena luar biasa. Bagaimana orang berbondong-bondong hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi yang menjadi persoalan dan masalahnya, apakah pengkhotbah itu adalah pelaku firman? Ya. Apakah pendengar, orang yang rame-rame aktif dalam berbagai kegiatan rohani itu, apakah mereka adalah orang-orang pelaku firman? Atau jangan-jangan sekedar hadir untuk memuaskan keinginan hati, sekedar memenuhi ya, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Kristen, hadir dalam setiap pertemuan ibadah. Saya takut kita menjadi orang agamawi, ya, sekedar aktif dalam berbagai kegiatan rohani. Tetapi sesungguhnya kita bukanlah orang yang Kristen yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi artinya tidak hanya baca, pengkhotbah, dan tidak hanya mendengar jemaat. Ya, bagi setiap pengkhotbah, ya kami hanya belajar, tidak hanya sekedar belajar, menjadi pengkhotbah yang baik. Ya. Dengan juga jemaat, tidak hanya sebatas menjadi jemaat yang adalah pendengar yang baik. Tapi hendaknya kita semua harus menjadi pelaku firman. Ini menjadi hal penting Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Yakobus pasal 1 ya ayat 22 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ayat 23, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya pendengar untuk melupakannya,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Ya, lagi-lagi, orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh mendengar dan sungguh-sungguh melakukan firman dalam kehidupannya. Ya, kalau tidak, kita menipu diri kita sendiri. Saya khawatir selama ini kita menipu diri kita sendiri dengan aktivitas kita dalam setiap pertemuan ibadah, hadir. Ya. Tapi kita sedang menipu. Jangan dulu salahkan orang yang menipu kita. Kadang-kadang kita tipu diri kita sendiri. Ya. Kita tipu diri kita sendiri tanpa kita sadari. Ya. Kita duduk manis, dengar khotbah dengan baik, tapi kita sedang dalam satu aktivitas di mana kita sedang menipu diri kita sendiri. Ya. Karena kita ternyata hanya seorang pendengar yang baik. Lebih celaka lagi kalau yang berkhotbah sedang menipu dirinya sendiri. Ya, karena ternyata saya khotbah baik, tetapi seluruh rangkaian khotbah dari awal sampai akhir adalah serentetan penipuan terhadap diri saya sendiri. Karena hanya saya sebagai pandai berkhotbah, tetapi tidak melakukan apa yang saya khotbahkan. Itu berarti saya sedang menipu diri saya sendiri. Baik pengkhotbah maupun pendengar. Kita dituntut untuk menjadi pelaku firman. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebelum dengan itu marilah kita belajar menjadi pendengar yang baik. Ya. Dan saya suka istilah itu, mengunyah firman Tuhan. Ya. Lalu melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saya kurang yakin kalau kita akan menjadi pelaku kalau kita tidak dimulai menjadi pendengar yang baik. Saya kurang yakin. Ya. Oleh karena itu minta maaf kalau sudah tahu ke tempat di Makassar. Ya. Saya sebenarnya sedang melanggar apa yang saya khotbah. Sudah rumah saya bilang saya lupa Alkitab karena di kami GRI di Makassar saat firman tidak boleh pegang handphone. Semua harus bawa Alkitab manual. Ya, itu saya sudah umumkan. Hampir setiap minggu diumumkan. Kalau toh terpaksa sekali pegang handphone, itu berarti harus putus mode pesawat atau putus sinyal. Supaya tidak terganggu, tidak tergoda. Jangan sampai selama ibadah, balas WA, tidak tahu pendeta khotbah dari mana. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman kalau kita sudah dimulai dengan tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak akan mungkin. Ya. Oleh karena itu belajarlah. Ya, bahkan hampir setiap minggu kalau ada yang masuk keluar ibadah, saya tegur secara pribadi. Bagaimana kamu menjadi pelaku firman? Kalau lagi firman, bola-balik. Ya, ngobrol ya dengan teman di samping. Saya pernah usir beberapa anak muda keluar. Saya suruh keluar dari ruangan ibadah. Ya, saya lagi khotbah mereka cerita. Saya sudah merasa terganggu di depan. Saya tolong yang di berapa itu 1, 2, 3, 4 keluar. Ya, ya, kita lagi ibadah. Ya, nanti kalau sudah puas cerita di luar, baru masuk lagi. Ya, masalahnya bukan hanya mereka yang terganggu. Bukan hanya mereka yang tidak dapat apa-apa dari khotbah itu. Tapi orang lain yang di sekitar yang pingin dengar khotbah, yang sungguh-sungguh sedang beribadah juga terganggu. Karena suara mereka di samping. Ya, akhirnya datang pulang tidak dapat apa-apa. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Ya, tidak akan mungkin. Kalau kita sudah dimulai dengan tidak serius mendengar firman. Ya. Oleh karena itu tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sekali lagi tidak hanya sebatas menjadi pendengar baik, tapi menjadi pelaku firman dalam seluruh kehidupan kita. Karena jika tidak demikian, kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak serius menjadi pribadi yang adalah pelaku firman, ya maka kita akan sekedar menjadi seorang agamawi, ya, ahli Taurat yang hidup dengan penuh kemunafikan dan
kepura-puraan. Ya. Tahu firman, tapi tidak melakukannya. Oleh karena itu Yesus, ya mungkin kita baca saja. Matius pasal 4, pasal 5. Ya, Matius pasal 5, ya ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat 20 berkata begini. Maka aku, Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk. Yesus tidak berkata begini, kalau engkau tidak lebih pintar, tidak lebih berpengetahuan dari ahli Taurat. Tetapi Yesus menekankan tentang kehidupan keagamaan, kehidupan keseharian. Kalau hidupmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, artinya ahli Taurat mereka adalah orang-orang yang sangat menguasai firman. Tetapi hidup mereka berbeda dengan firman yang mereka ketahui. Karena itu Yesus katakan kalau hidupmu, dengan kata lain, kalau hidupmu sama dengan ahli Taurat, jangan harap punya kerajaan surga. Hidupmu harus lebih baik dari ahli Taurat. Yesus tidak katakan jikalau engkau tidak lebih pintar. Tapi hidup, Yesus tekankan tentang kehidupan keseharian. Dan ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Jadi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, siapa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi pelaku firman, maka kita semua. Tanpa terkecuali. Saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Kita semua sama-sama dituntut Tuhan. Atau Tuhan mengendaki. Supaya kita dalam kehidupan keseharian adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Tambah mungkin khotbah saya agak panjang. Karena saya harus khotbah untuk beberapa tahun ke depan. Karena nanti pasti akan lama baru ketemu, jadi ya mumpung masih bisa berdiri di sini jadi panjang-panjang. Iya. Hal yang kedua, alasan kita harus menjadi pelaku firman. Alasan kita harus menjadi pelaku firman. Yang pertama tentu karena itu perintah Tuhan. Ya. Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang mau supaya kita menjadi pelaku firman. Kemudian hal yang kedua, karena hanya dengan menjadi pelaku firman, kita menjadi orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang memerintahkan. Ya. Bukan pendeta. Ya. Lalu hanya dengan menjadi pelaku firman, kita menjadi orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Perhatikan pembacaan firman Tuhan tadi. Dimulai dengan diberkatilah orang. Ya. Jadi inilah penting. Ya, ayat 3, berbahagialah atau terjemahan lain ya atau bahasa aslinya bisa diterjemahkan dengan diberkatilah orang yang membaca. Jadi orang yang baca, orang yang dengar dan melakukan, itulah orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Ya. Karena itu kita harus menjadi pelaku firman. Karena hanya orang yang menjadi pelaku firman, orang itulah yang diberkati oleh Tuhan. Dan maaf, kalau saya ngomong berkat, jangan hanya terfokus pada materi. Kita akan gagal kalau kita ngomong berkat lalu terfokus pada materi. Karena kalau kita hanya terfokus pada materi dalam hubungan dengan berkat, ada orang-orang di luar sana yang tidak punya kenal Tuhan, mobil 3, 4, 5, 6. Ya, jadi bahkan ada orang-orang yang di luar sana yang tidak pernah berdoa, yang bikin dosa tiap hari, tapi mobil parkir berjejer di luar karena garasi tidak bisa menampung lagi. Ya, rumah di mana-mana. Yang saking banyaknya rumah, tidak puas tidur di rumah sendiri, tidur di penjara. Ya, jadi karena sudah banyak kan, sudah banyak rumah, ya tidak nyaman. Saudara merasa tidak nyaman tidur di rumah sendiri ya, tidur di penjara. Ya, diberkati Tuhan. Bukan diukur dengan itu.
Tapi yang dimaksud Alkitab, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang punya kepastian untuk menikmati hidup dalam kekekalan. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti sudah sering ulang baca, tapi kita perlu baca ulang-ulang. Ya, Matius pasal 7. Ya. Matius pasal 7 ayat 21 seterusnya. Ya. Dikatakan begini, Bapak Saudara, ini bagi saya ini serius untuk kita sungguh tidak hanya sekedar baca, tetapi kita harus mempraktekkan dalam kehidupan kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Perhatikan kata dia yang melakukan. Ya, kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu ayat 22. Bukankah ini sesuatu yang serius? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi kemudian apa pernyataan Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang bernubuat, yang mengusir setan, yang mengadakan mujizat, atau yang terlibat dalam pelayanan yang luar biasa. Pernyataan Tuhan, aku tidak kenal kamu. Nyala daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena ada banyak orang dipakai Tuhan luar biasa dalam gerak pelayanan akhir-akhir ini. Tapi saya mau berkata, jangan tepat ya membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya, karena belum tentu setiap mereka yang dipakai Tuhan kelihatannya luar biasa itu adalah pelaku firman. Malah jangan-jangan itu penjahat yang ya, karena Yesus katakan, nyala daripadaku hai kamu apa? Membuat kejahatan. Padahal mereka bernubuat, melakukan banyak mujizat. Bukankah ini luar biasa? Ya. Atau ya, suatu waktu jangan-jangan kemudian saya berkata, bukankah aku adalah pernah ketua sinode GRI? Tetapi Tuhan katakan, siapa kau? Ya, saya tidak kenal kamu. Wow, itu luar biasa ya. Lalu saya protes. Wih, mentang-mentang begini pernah ketua sinode Pak. Gitu. Oh, saya tidak kenal kamu. Ya, kalau Pak Carlos tidak mau kenal saya itu biasa. Tidak apa-apa lah, tidak masalah. Tapi kalau Tuhan tidak kenal saya, waduh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita bersembunyi di aktivitas rohani. Tuhan sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Sekalipun dalam aktivitas rohani itu kelihatannya luar biasa. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Ya, tapi jangan-jangan kita sedang bersembunyi di aktivitas rohani yang kelihatannya luar biasa itu. Dan saya mau berkata, kita tidak bisa bersembunyi. Tuhan sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Sekalipun manusia memuja-muji kita dengan pelayanan. Karena itu minta maaf bagi kita yang biasa berdiri di barisan depan ini. Ya, saya termasuk di dalamnya. Ya. Marilah kita sungguh-sungguh. Tidak sekedar tampil berdiri di depan. Dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi renungkanlah setiap hari. Tidak usah orang lain nilai kita. Kita sendiri nilai diri kita. Apakah setiap minggu saya layak ada di situ? Tuhan tolonglah saya. Ya, ini penting. Supaya jangan satu waktu kemudian Tuhan katakan, nyala daripadaku. Hai kamu pembuat, saya tidak kenal kamu. Ini WL di grip loh, pernah WL di grip. Siapa kau? Ya, saya tidak kenal kamu. Oh, saya singers di grip. Ya, saya majelis di grip. Ya, tapi Tuhan bilang, siapa kamu? Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi hal penting untuk menjadi perenungan kita. Karena itu dimulai dengan mendengar sungguh-sungguh, merenungkan firman. Bahkan ya tema yang mungkin nanti akan direnungkan selanjutnya. Firman itu dimunya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedar baca. Ya, Alkitab yang logos itu harus berubah jadi rema.
Kalau saudara hanya baca Alkitab begitu saja, ya ini sama dengan kita baca buku-buku lain secara umum. Ya, dia harus jadi rema, firman yang berbicara bagi kita, lalu kemudian kita mempraktekkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya percaya, kalau itulah orangnya, kitalah orang yang seperti itu, maka hidup kita pasti berubah. Dari waktu ke sewaktu. Tidak mungkin sama. Ya, ini menjadi penting. Amin. Menjadi pelaku firman. Ya. Orang yang adalah pelaku firman nanti akan terlihat pada akhirnya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa sembunyi di balik aktivitas rohani. Yang kelihatan wow itu. Ya. Saya bisa berkhotbah dan turun dari mimbar ini lalu orang bersalaman, Bapak Pendeta terima kasih khotbah Bapak, sangat memberkati saya. Tapi menjadi persoalan, apakah berkat itu jadi berkat juga untuk saya? Ya. Itu menjadi pertanyaan serius. Menjadi pertanyaan penting. Saya pernah hadiri sebuah seminar tentang pernikahan, lalu untuk hamba-hamba Tuhan. Sempat tersinggung juga dengan pembicara. Dia ngomong begini. Pembicara ada buat satu pernyataan begini. Seandainya istri, karena itu kan acara untuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Lalu dia katakan ini, seandainya istri kita, kalau pendetanya laki-laki, nanti bisa sebaliknya, kalau pendeta perempuan, kalau seandainya suami kita, tapi saya pakai kalau suaminya, pendetanya suami. Seandainya istri kita bisa memprotes khotbah kita. Seandainya anak-anak kita bisa memprotes khotbah kita. Pada waktu kita berkhotbah, ada begitu banyak pendeta, waktu dia berkhotbah, seandainya istri bisa protes khotbah kita, dia akan berdiri dan dia berkata, bohong papi. Khotbahmu tidak benar. Karena ternyata di rumah tidak seperti apa yang papi khotbahkan. Ya, seandainya, dia katakan, seandainya istri kita bisa protes khotbah kita. Seandainya anak-anak kita bisa diberikan kesempatan untuk menilai khotbah kita. Maka pada waktu kita sedang berkhotbah berapi-api, anak kita akan berdiri dan berkata, papi bohong. Ya, karena apa yang papi khotbahkan tidak seperti apa papi di rumah. Beda. Ya, tidak melakukan apa yang dikhotbahkan. Tapi kan kita tidak diberikan kesempatan untuk diproteskan khotbah. Jadi kita khotbah tidak boleh kok berani khotbah pulang nggak dapat kau. Ya. Artinya kita sedang bersembunyi di balik aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan rohani. Dan itu banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak kejadian. Ya, saya layani istri muda, konseling istri muda. Ya, saya dikagetkan, tiba-tiba dia nangis sejadi-jadinya, sampai histeris. Suaminya bilang, kenapa ma? Lalu feeling saya seperti ada masalah serius. Saya izin dari suaminya, karena suami istri datang ketemu saya. Saya bilang, Pak, minta maaf, bisa Bapak ke ruang tamu saya dengan ibu sendiri? Oke, ya. Waktu saya tanya, ibu sepertinya ada masalah serius. Bisakah ibu ngomong dengan saya? Saya sangat kaget. Ya, itu jatuh di ruang konseling. Ya, melakukan ya dosa atau katakan begitu. Dan saya tahu pendetanya. Jangankan berdoa orang jatuh-jatuh, sebelum dia doakan orang sudah jatuh-jatuh. Dia baru berdiri orang sudah jatuh-jatuh. Tapi saya dikagetkan dengan pernyataan ibu muda ini. Ya, saya sebenarnya tidak percaya. Ibu serius. Jangan ibu main-main. Ini masalahnya serius ini. Serius Pak. Ya. Jadi jangankan dia doakan orang. Sebelum dia berdoa orang sudah jatuh-jatuh. Tetapi fakta kehidupan tidak seperti yang kita lihat dalam pelayanannya. Wah, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan lebih sedih saya, kehidupan pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Karena masalah itu tidak bisa terselesaikan dengan baik. Saya sudah berusaha ya supaya meyakinkan mereka supaya saling mengampuni dan sebagainya.
Ya, tapi mereka tetap berkeras satu terhadap yang lain. Pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Kemudian saya dengar suaminya sudah kawin lagi, istrinya sudah kawin lagi. Ya, dan itu hal yang sangat menyedihkan. Tapi pelakunya adalah pendeta muda yang dipakai dikagumi oleh begitu banyak orang. Waduh. Sekali lagi sebelum berdoa orang sudah jatuh. Ya. Dan akhirnya saya renung. Kalau begitu yang jatuh-jatuh itu apa namanya? Ya. Ini Roh Kudus yang bekerja atau ya. Sulit untuk itu bisa jadi bahan diskusi panjang. Bisa ya, bisa tidak kalau menurut saya. Ya. Ya. Tinggal kita bisa menilai sendiri. Dan masih banyak lagi kalau saya kasih. Karena saya terlibat dalam pelayanan konseling dan ada begitu banyak. Ya. Saya khotbah seperti ini di salah satu gereja. Ya, panggil, habis khotbah, WL-nya tiba-tiba nyala itu, Pak, bisa kita ngomong-ngomong sebentar? Oh iya, bisa. Ya, lalu datanglah WL dengan yang singers itu. Si cewek cantik, muda. Tuh. Dia minta izin dari Bapak Gembala kita di ruangan tertentu. Oke. Lalu saya bilang untuk yang ngomong itu, minta maaf karena mereka dua sama-sama masuk di ruangan. Saya katakan, saya punya kebiasaan tidak bisa konseling kalau ada hal rahasia yang didengar oleh orang lain. Ya, karena dari dulu kebiasaan saya seperti itu. Ya, kalau saya bahkan istri saya, kalau saya keluar ruang konseling, saya sudah katakan istri saya perjanjian sebelum menikah, tidak boleh tanya apa masalah orang itu. Bagi saya pantang, tidak boleh tahu. Biar istri sendiri pun tidak boleh. Habis kita berdoa, apalagi masalah-masalah yang bersifat pribadi. Ya, lalu saya bilang kita tidak bisa dua-dua. Tapi kami sudah sepakat Pak, dua-dua. Oh iya, kalau sepakat ya enggak apa-apa. Saya seperti disambar petir Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka angkat suara dan ngomong. Yang saya masukkan disambar petir. Ternyata yang WL dan singers pasangan lesbi. Ya, saya seperti disambar petir. Ya, saya katakan kalian dua serius Pak. Tapi setelah mendengar khotbah Bapak kami dan keputusan, hari ini kami akhiri hubungan ini. Tolong doakan kami. Saya tanya, Gembala tahu? Tidak tahu Pak. Kalau tahu tidak mungkin kami melayani. Oh iya juga, kenapa saya tanya begitu? Kalau tahu tidak mungkin ada di depan. Tapi waktu mereka pimpin pujian sebelum saya khotbah, udah kagum-kagum saya. Ternyata saya ditipu dari awal sampai, ya. Waduh suaranya bagus, cara pujiannya luar biasa. Tapi ternyata pasangan lesbi. Puji Tuhan, yang jadi lakinya sudah menikah, yang jadi perempuannya belum. Padahal dua-dua perempuan, tapi lesbi kan harus satu laki satu perempuan. Ya, yang satu berperan sebagai laki itu sudah menikah, sudah punya anak satu. Ya, saya biasa ya tetap jaga ya Pak, ya. Karena sudah di luar kota Makassar, sudah kemana? Yang jadi perempuan belum. Ya. Mereka orang hebat saya katakan. Karena waktu memimpin pujian di depan luar biasa. Ya. Menjadi pelaku firman. Ini penting. Ya. Bahkan kemudian Matius pasal 7. Orang yang melakukan firman itu diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Datang badai, datang apapun persoalan yang paling berat sekalipun, dia akan tetap berdiri kuat, teguh, kokoh. Tidak akan roboh. Tapi orang yang hanya dengar dan tidak melakukan, itu orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Artinya, siapa kita yang sesungguhnya akan terlihat pada waktu ada persoalan dan masalah. Orang yang sungguh-sungguh akan menjadi pelaku firman. Masalah boleh serius apapun, dia tetap bisa berdiri kuat, teguh, kokoh. Ya, tidak tergoyahkan. Itu kan ya perumpamaan itu di akhir khotbah Yesus. Kan khotbah Yesus dari Matius 5, khotbah di bukit. Matius 5 sampai Matius 7. Yesus tutup dengan itu yang menjadi pelaku firman. Artinya dari pasal 5, apakah kita sudah melakukannya? Tidak usah ya lagi firman Tuhan yang lain. Dari Matius pasal 5 saja. Mengampuni, bersinah, apalagi dalam hal memberi. Ya, itu dari Matius 5 terus itu kan. Semua itu.
Dalam hal berdoa jangan seperti orang munafik. Kalau berpuasa jangan seperti orang munafik. Ya, harus mengampuni. Karena kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Tapi ya, kita kan jadi begitu rohani sekali di ibadah, tapi ternyata kita punya banyak musuh. Ya. Saya tutup dengan ini. Itu masih sambung lagi? Ini masih sambung. Ya. Ini menjadi hal yang serius menjadi pelaku firman. Doa Bapa kami. Di grip sepertinya ada doa Bapa kami ya, liturginya. Perhatikan grip. Bersyukur kami tidak. Tapi bukan berarti itu. Maksud saya begini. Di doa Bapa kami itu kan ada kalimat, ampunilah kami seperti, terjemahan bebasnya, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah. Ya. Tapi faktanya, waktu kita berdoa, ternyata kita masih punya banyak musuh. Seandainya Tuhan bisa ada di tengah-tengah kita dan berdiri dan bicara, kita akan dengar suara, bohong kau. Itu lihat di kiri kananmu, belakang, depan. Ada orang yang kamu benci dan sampai sekarang engkau belum bisa mengampuni. Tapi dengan lantang, Bapa ampunilah kami seperti kami juga telah. Padahal belum. Sehingga seorang hamba Tuhan berkata, setiap minggu ada ribuan orang Kristen yang menipu Tuhan dalam gereja lewat doa Bapa kami. Ya. Orang yang mengerti isi doa itu, sampai di kalimat itu dia berhenti. Begitu ampunilah dia berhenti. Nanti lewat kalimat itu baru disambung lagi. Apakah itu jalan keluarnya? Biarkan kita berhenti tapi konsekuensinya tetap. Cara yang tepat adalah temui orangnya. Ya, selesaikan masalahnya. Kalau dia tidak mau temui, yang penting adalah di hati kita tidak boleh ada kebencian sedikit pun terhadap siapapun. Orang lain bisa punya musuh dengan kita, bermusuh dengan kita. Tapi kita harus pastikan tidak punya musuh dengan siapapun. Ya. Amin. Iya, jangan hari Minggu ketemu, haleluya, puji Tuhan, shalom. Tapi hati ini lain. Ya. Atau jangan-jangan suami istri sendiri. Ya. Ada pernyataan seorang hamba Tuhan luar biasa. Ada begitu banyak pernikahan, bisa satu selimut. Tapi hati sudah tidak nyambung. Tapi satu selimut, satu tempat tidur. Tapi hatinya sudah tidak nyambung. Ya. Bukankah itu permasalahan yang serius dalam kehidupan kekristenan? Ya, sebenarnya masih 5 poin lagi, 4, 5. Ya, tapi berharap dengan 2 poin ini menolong kita untuk membangun satu kehidupan rohani sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah jemaat Grip, kita semua di tempat ini menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Seperti yang Alkitab maksudkan, bukan menurut konsep kita, tapi menurut apa yang Alkitab maksudkan. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjadi pelaku firman dalam kehidupannya setiap hari. Menjadi pelaku firman harus dimulai dari pendengar yang baik. Karena tidak mungkin kita menjadi pelaku tanpa kita dimulai dengan menjadi pendengar yang baik. Karena itu pergunakan setiap kesempatan dalam setiap ibadah saat kita baca firman sendiri. Pergunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya baca. Seperti awal khotbah, awal ibadah tadi ada pembacaan tadi dari liturgos, luar biasa. Jangan hanya baca. Tapi punya firman itu, renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa khusus untuk firman Tuhan. Bapa yang baik dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami telah baca, kami telah mendengar firman. Tuhan tolong kami, supaya biarlah kami, baik saya sebagai yang membacakan atau yang mengkhotbahkan, maupun jemaat yang mendengarkan, kami sepakat sama-sama menjadi pelaku firman dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.